Jangan salah posisi saat memberikan susu pada bayi, karena bisa menyebabkan otitis media. Saya Dr. Eunike Lai, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, dan leher dari Siloam Hospital Manado. Saat ini kita akan membahas tentang penyakit otitis media. Otitis media adalah suatu peradangan atau infeksi yang terjadi pada telinga tengah. Hal ini biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, ini akan mengganggu saluran tuba eustachius yang ada di belakang telinga. Disitulah terjadi peradangan sehingga bengkak dan akhirnya cairan di dalam telinga tengah itu akan terjadi penumpukan di situ. Jadi tidak bisa keluar, menumpuk di situ. Nah, itu lama-kelamaan akan demam, akan sakit. Dan kalau tidak diterapi itu bisa cairan makin menumpuk, gendang telinga bisa bocor. Jadi kejadian ini biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan hingga usia sekolah. Itu bisa disebabkan karena salah satu adalah posisi menyusui yang salah, atau dengan pemberian susu formula bukan ASI. Polusi dan udara kotor atau asap rokok mempengaruhi imunitas dari seseorang, mulai dari anak-anak, bayi, apalagi orang dewasa. Karena kalau imunitas terganggu, lebih rentan terkena infeksi saluran napas atas, dan hal ini bisa menyebabkan resiko untuk terkena infeksi otitis media lebih tinggi. Memang otitis media ini ada beberapa stadium. Setiap stadium pengobatannya berbeda-beda. Jadi kalau masih di stadium awal, stadium hiperemis, biasanya pasien akan mengeluh demam tinggi, ada kadang dikit nyeri. Nah, kalau terapinya biasanya kita berikan pemberian simptomatis saja, jadi sesuai gejala. Misalnya ada demam, maka kita kasih obat penurun demam. Bila ada nyeri, maka kita berikan obat anti nyeri. Dan bila perlu antibiotik karena batuk pileknya misalnya disebabkan oleh bakteri, kita akan berikan antibiotik. Bila hanya virus saja, maka tidak perlu pemberian antibiotik. Tapi kalau pasien dengan keluhan selanjutnya stadium supurasi, itu akan nyeri sekali. Pada stadium perforasi, biasanya cairan sudah keluar dari telinga tengah, pasien akan merasa lebih nyaman, tidak nyeri lagi, tidak demam. Hanya saja tidak nyaman karena keluar cairan terus. Jadi apa yang dilakukan adalah kami memberikan pengobatan tetes telinga untuk mengeringkan cairan telinga ini hingga kering. Kemudian ada stadium resolusi di mana cairan ini mengering dan kemudian gendang telinga untuk anak-anak ini perlahan-lahan akan mulai menutup lagi. Komplikasi otitis media ini bila dibiarkan maka akan menyebabkan terjadinya infeksi pada tulang pendengaran. Bila tulang pendengaran ini mengalami infeksi yang berkelanjutan, maka terjadi penurunan pendengaran yang bisa bersifat temporer atau bisa bersifat permanen. Dan hal ini bisa menyebabkan terjadi kemampuan pendengaran menurun, dan pada anak-anak dalam masa usia pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan bicara bisa terjadi keterlambatan bicara dan bahasa atau yang disebut dengan speech delay. Jadi bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi otitis media? Untuk usia bayi, maka perlu diperhatikan bahwa pemberian ASI lebih baik daripada pemberian susu formula. Namun bila tidak memungkinkan diberikan ASI, maka bisa diberikan susu formula dengan memperhatikan posisi saat pemberian ASI, di mana kepala bayi lebih tinggi daripada badannya. Jadi perlu dipakaikan bantal atau perlu diangkat kepalanya. Kemudian pada usia anak, maka dijaga imunitasnya agar tidak mudah sakit dan tidak mudah terjangkit oleh virus-virus yang menyebabkan infeksi saluran napas atas. Kemudian bisa juga dicegah dengan pemberian vaksin influenza atau vaksin pneumococcus. Pada orang dewasa hampir sama dengan anak. Bisa juga diberikan pemberian vaksin influenza ataupun vaksin pneumococcus. Jadi sebenarnya kapan anak perlu dibersihkan telinganya? Rutinnya
Disarankan setiap 6 bulan sekali lakukan pembersihan telinga ke dokter spesialis THT. Dilakukan pemeriksaan telinga dengan menggunakan endoskopi, jadi menggunakan kamera yang dimasukkan di dalam telinga. Nah, di situ akan kita lihat keadaan liang telinga hingga gendang telinganya. Jadi kalau misalnya ada kotoran ya kita bersihkan, baik dilakukan pembersihan dengan spuling air, jadi disemprotkan air bersih gitu, atau dilakukan ekstraksi kotoran telinga saja. Bila sudah bersih ya sudah selesai, nanti bisa lakukan kontrol kembali 6 bulan sekali. Kita sudah membahas topik mengenai otitis media. Semoga bermanfaat bagi sahabat Siloam, dan jangan lupa jaga kebersihan telinga Anda. Jangan asal dengar kata orang. Segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Terima kasih, salam sehat.